Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Invertebrata Air M03. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi rotifera. Pada kelompok 1 ini terdapat 14 anggota, yaitu yang pertama ada Hugo Danendra Prayogi, lalu Nuril Aprilia Putri, lalu Della Febrianti, lalu Muhammad Tirto Firdaus, Hanishifa Asia, Alia Afifah Riyadi, Wafa Kotnitilah, Nur Afifah Dea Amanda, Nadila Rifatul Diana, Rafael Valeron Huta Barat, Nurul Fitrianingsi, Monika Mutiara Abdullah, Alivia Ramadiwan, dan Mikael Lukas Agnes D. Anggoro. Pengertian rotifera. Rotifera berasal dari bahasa Latin yang berarti roda pembawa. Ini mengacu pada mahkota silia yang berada di sekitar mulut rotifera tersebut. Gerakan cepat dari silia pada beberapa spesies membuat mereka tampak berputar seperti roda. Rotifera merupakan hewan mikroskopis yang hidup di air. Hewan multiseluler dengan rongga tubuh yang sebagian dilapisi oleh mesoderm. Rotifera atau Brachionus plicatilis adalah golongan zooplankton mikroskopis dan bergerak aktif. Rotifera dimanfaatkan sebagai pakan bagi larva ikan dalam pengoperasian balai benih fauna laut karena rotifera merupakan makanan awal atau sebagai pakan hidup yang penting untuk larva ikan laut. Pemanfaatannya sebagai pakan alami sangat populer karena porifera mempunyai ciri biologi yang memenuhi kriteria pakan yang baik bagi larva fauna laut, antara lain ukurannya yang relatif kecil. Rotifera merupakan pakan alami bagi larva ikan yang sampai saat ini fungsinya belum dapat digantikan oleh pakan buatan. Selanjutnya ada kelas Monogononta. Kelas Monogononta merupakan kelas terbesar dari filum Rotifera karena memiliki spesies terbanyak sekitar 1.500 spesies. Hidup dari kelas Monogononta sebagai parasit pada Bryophyta atau yang disebut juga dengan alga hijau. Ukuran tubuh dari kelas Monogononta biasanya yang jantan lebih kecil dibandingkan dengan yang betina. Monogononta memiliki gonad tunggal. Kelas Monogononta memiliki siklus hidup partenogenetik yang terdiri dari fase seksual dan aseksual. Sebagian masa hidupnya berada dalam fase aseksual. Namun, pada lingkungan tertentu, kelompok ini dapat melakukan reproduksi seksual dan aseksual secara serentak. Pada kelas Monogononta, anggota dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara seksual dan yang kedua secara aseksual. Betina memproduksi telur yang tidak dapat dibuahi yang nanti akan menjadi betina yang disebut dengan reproduksi aseksual. Pada reproduksi seksual terjadi ketika pada lingkungan yang tidak menguntungkan seperti terlalu kering atau terlalu basah. Ketika betina memproduksi telurnya pada fase seksual, apabila telurnya dapat dibuahi, maka akan menjadi betina. Dan sebaliknya apabila tidak dapat dibuahi, telur tersebut akan menjadi jantan. Kelas Monogononta terdiri dari spesies yang hidup bebas dan sesil. Rotifera yang hidup pada sesil pada umumnya ditemukan menempel pada tumbuhan makroskopis seperti algae filamen atau menempel pada tabung dari Rotifera sesil yang lain dari spesies yang sama atau bisa juga dari spesies yang berbeda. Pada beberapa spesies sesil, koronanya digunakan untuk mengumpulkan partikel-partikel makanan. Pada spesies yang lain, silia pada koronanya sangat jarang atau tidak ada, tetapi mempunyai duri atau yang disebut dengan spina, yang panjang mengelilingi struktur berbentuk korona yang terdapat di bagian ujung anterior tubuh. Duri-duri tersebut dapat digerakkan untuk mendorong mangsanya, yaitu metazoa yang lebih kecil masuk ke dalam mulut lalu ditelannya. Oleh karena itu, kebanyakan anggota kelas ini adalah karnivora. Kelas Monogononta dibagi menjadi 3 ordo, antara lain Colotechaceae, Flosculariaceae, dan Ploima atau yang disebut dengan Wiscosin. Berikut adalah contoh dari kelas Monogononta. Yang pertama ada Notomata copeus. Yang kedua ada Keratella quadrata.
Dan yang ketiga ada Brachionus sp. Selanjutnya yaitu kelas Bdelloidea. Kelas Bdelloidea memiliki tubuh yang tidak dilindungi oleh kutikula, serta menggunakan silia pada korona untuk pergerakan dan mengarahkan makanannya ke mulut. Pada kelas ini, biasanya melakukan simbiosis dengan lumut. Mereka dapat hidup dalam keadaan kekeringan dan akan mengalami peristiwa anhidrobiosis, yaitu keadaan dormansi akibat kurangnya air pada habitat yang ditinggali. Bdelloidea dapat mengubah bentuk tubuhnya atau yang dinamakan dengan tun dengan mengecilnya jaringan dan sel yang ada dalam tubuhnya. Kepala dan ekor mereka akan masuk ke dalam tubuh untuk mengurangi keluarnya air. Bdelloidea bereproduksi secara partenogenesis, mempunyai betina yang bereproduksi secara aseksual untuk menghasilkan lebih banyak keturunan betina. Telurnya tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Ketika telurnya dewasa, semuanya akan menjadi betina. Setiap induk biasanya hanya menghasilkan 10 hingga 50 telur saja. Contoh dari kelas Bdelloidea ini yaitu Philodina ruseola dan Rotifer neptunis. Kelas Sesonidea. Kelas Sesonidea merupakan kelas yang mempunyai spesies primitif, memiliki tubuh yang panjang dan cukup besar. Habitat dari kelas ini yaitu di laut atau hidup di insang crustacean. Setiap induk biasanya hanya menghasilkan 10-50 telur saja. Contoh dari kelas Sesonidea adalah Hydrantina senta. Selanjutnya mengenai anatomi dan morfologi dari Rotifera. Rotifera memiliki bentuk simetri bilateral, yang mana tubuh pada Rotifera dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain kepala, batang atau badan yang disebut dengan trunk, dan selanjutnya adalah kaki. Pertama yang akan kita bahas adalah bagian kepala. Pada bagian kepala terdapat bentuk seperti mahkota yang disebut dengan korona. Korona terdiri atas daerah sekitar mulut yang bersilia dan silia melebar ke seputar tepi anterior. Fungsi korona sendiri adalah untuk menyaring makanan. Selanjutnya, pada bagian kepala terdapat mastaks yang terletak antara mulut dan faring. Mastaks yaitu faring yang berotot, bulat dan lonjong, dan di dalamnya ada tropi seperti rahang berkitin. Mastaks berfungsi sebagai penangkap dan penggiling makanan. Selanjutnya yaitu bagian badan atau trunk. Pada bagian badan terdapat perut dan organ reproduktif. Terdapat 3 buah tonjolan kecil, yaitu sebuah atau sepasang antena dorsal dan 2 buah antena lateral. Pada ujung antena biasanya terdapat bulu-bulu yang sebagiannya menjadi alat indera. Tubuh sendiri ditutupi oleh epidermis, yang selanjutnya epidermis akan menghasilkan kutikula yang dapat mengeras seperti cangkang, yang disebut dengan lorika. Dan yang terakhir bagian kaki. Pada bagian kaki, kutikula berkerut-kerut sehingga tampak beruas. Kutikula tersebut dapat memendek dan masuk ke dalam badan. Pada ujung kaki biasanya terdapat 1-4 buah jari, dan di dalam kaki terdapat kelenjar kaki yaitu pedal gland yang menghasilkan bahan perekat untuk menempel pada substrat. Berikut adalah salah satu spesies dari filum Rotifera yaitu Brachionus plicatilis yang akan kita bahas mengenai morfologinya. Ukuran Brachionus antara 60-80 mikron hingga 300 mikron. Tubuh Brachionus terdiri dari sekitar 1000 sel yang seharusnya tidak dianggap sebagai tanda-tanda tunggal, tetapi sebuah plasma area. Pertumbuhan hewan ini diyakini sebagai peningkatan plasma dan bukan pembelahan sel. Epidermis mengandung lapisan padat, yaitu protein kreatin yang disebut lorika. Bentuk lorika dan penampakan spina atau tulang punggung, serta ornamen yang ada membedakan antar spesies. Tubuh Brachionus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan kaki.
Rotifera jantan dan betina memiliki perbedaan morfologi yang mencolok. Rotifera jantan berukuran jauh lebih kecil dari betina, yaitu kira-kira seperempat ukuran betina, dan rentang hidupnya singkat. Rotifera betina dapat bertahan hidup beberapa hari hingga lebih dari sebulan, tergantung medium dan suhu. Rotifera jantan hanya hadir pada keadaan tidak normal, misalnya kualitas makanan menurun serta peningkatan suhu dan salinitas. Rotifera jantan tidak tumbuh sejak ditetaskan karena tidak mempunyai alat pencernaan sehingga tidak bisa makan, tidak memiliki kandung kemih, dan hanya mempunyai sebuah testis yang berisi sperma. Sehingga fungsi rotifera jantan hanyalah untuk memproduksi sperma saja. Ketika sudah membuahi rotifera betina, maka rotifera jantan akan segera mati. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada rotifera. Rotifera bersifat omnivora. Jenis makanannya terdiri dari perifiton, nanoplankton, dan detritus. Jenis makanan tersebut dikonsumsi dengan cara filtrasi. Dari jenis pakan tersebut, jenis alga hijau Chlorella sp yang paling efisien untuk pakan rotifer dalam kultur massa. Adapun cara rotifera menangkap mangsanya adalah dengan cara menggunakan bagian yang bernama trofi. Setelah itu, mulut rotifera mengalirkan makanan tersebut ke mastak lalu menuju faring. Di balik mastak terdapat kerongkongan yang membuka ke perut di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan terjadi. Berikutnya adalah mengenai sistem syaraf rotifera. Rotifera sendiri mempunyai otak berukuran kecil yang ada tepat di atas matraks, dari mana sejumlah syaraf memperpanjang seluruh tubuh, dan jumlah syaraf bervariasi pada setiap spesies, dan susunan sistem syaraf biasanya sederhana. Posisi dekat pada otak terdapat organ bernama retrocerebral, dan dari sana dua kelenjar dari dua sisi ada kandung medial. Kandung medial sendiri mengalirkan kepada kantung yang menjadi dua sebelum buka pori-pori pada bagian paling atas kepala yang fungsinya masih tidak jelas. Dan berikutnya adalah pada umumnya rotifera mempunyai satu atau dua pasang antena pendek dan sampai dengan 5 mata. Mata sederhana dalam struktur, dan pada satu waktu hanya ada satu sel fotoreseptor tunggal. Bulu dari korona sensitif terdapat sentuhan, dan ada juga sepasang pit sensor kecil dilapisi oleh silia di daerah kepala. Reproduksi dan siklus hidup. Rotifera mempunyai sistem reproduksi biseksual. Kelamin yang terpisah tetapi yang betina dapat melangsungkan reproduksi secara partenogenesis. Sistem reproduksi betina disebut ovum dan jantan disebut testis. Untuk menghasilkan spermatozoa, rotifera jantan siap berkopulasi setelah 1 jam telur menetas. Lama hidup rotifera betina berkisar 12-19 hari. Rotifera terdiri atas 2 tipe, yaitu tipe amiktik dan miktik. Satu tipe betina miktik dapat menghasilkan 1 tipe telur, yaitu amiktik atau miktik. Betina amiktik ialah betina yang menghasilkan telur dan melakukan pembelahan meiosis. Telur amiktik bila tidak dibuahi akan menghasilkan telur yang ukurannya kecil. Apabila telur dibuahi akan menghasilkan telur yang ukurannya besar. Telur tersebut disebut dengan telur dorman dengan kulit telur yang tebal dan akan berkembang menjadi betina yang bersifat amiktik. Generasi selanjutnya dapat bersifat amiktik atau miktik. Sedangkan betina miktik ialah merupakan betina yang menghasilkan telur secara partenogenesis meiosis. Rotifera setelah 24 jam menetas dapat menghasilkan 2 atau 3 butir telur. Kecepatan penetasan telur tergantung dari suhu media air. Pada kondisi optimum, rotifera dapat melepaskan telur setiap 4 jam dan jarak waktu ini akan semakin panjang dengan bertambahnya umur rotifera. Selama hidupnya, rotifera dapat melepaskan telur antara 10-24 butir. Habitat dan sifat rotifera. Rotifera dapat ditemukan di perairan tawar, payau, laut, maupun di dalam tubuh krustase atau larva serangga air.
Keberadaannya akan melimpah bila perairan tersebut kaya akan nanoplankton dan detritus. Brachionus bersifat omnivor, memiliki beberapa jenis makanan diantaranya perifiton, nanoplankton, detritus, dan semua partikel organik yang sesuai dengan lebar mulutnya. Memiliki alat bantu untuk memasukkan makanan ke dalam mulut, yaitu dengan silia, dan alat pemecah makanan yang disebut dengan trofi. Yang pertama yaitu pembibitan. Rotifera merupakan pakan alami yang membutuhkan teknik yang matang dalam melakukan pembibitan untuk mendapatkan kultur rotifera yang bagus. Media pemeliharaan yang dipakai adalah ekstrak pupuk kandang seperti kotoran ayam atau kotoran kuda. Cairan hasil penyaringan ditampung dalam bak fiberglass ukuran 25 liter dan diencerkan dengan menambah air kolam 5-10 liter. Pada hari ke-7, bibit rotifera yang diperoleh dari perairan umum dimasukkan ke dalam media pembibitan. Yang kedua, pemeliharaan. Inokulum yang sudah siap digunakan akan dikultur menjadi 2 metode, yaitu dalam akuarium atau skala terbatas. Biasanya, ukuran akuarium yang dapat digunakan sebagai wadah pemeliharaan adalah ukuran 60 x 40 x 50 cm. Dan juga bisa dalam kolam atau massal. Yang ketiga adalah pemanenan. Pemanenan rotifera dapat dilakukan seminggu setelah pemeliharaan. Cara pemanenannya yaitu dengan mengambil air kolam, kemudian air yang terkonsentrasi pada tabling plankton net, ditampung dalam ember. Cara lain panen rotifera adalah dengan menggunakan pompa air yang dialirkan pada wadah tertentu. Selanjutnya adalah teknik kultur rotifera. Pada suatu unit pembenihan, penyediaan pakan alami untuk larva ikan dibedakan menjadi 2 kegiatan, yaitu kultur murni atau skala laboratorium dan kultur massal atau dalam bak bervolume besar. Menurut Giuliatti tahun 1999, teknik kultur rotifera secara massal dilakukan dalam bak beton berukuran 100 ton. Dalam kegiatan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan bibit rotifera murni, ketersediaan fitoplankton sebagai pakan rotifera, juga ketersediaan pakan rotifera lainnya. Teknik kultur rotifera pada umumnya terdiri dari pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peran rotifera. Sebenarnya rotifera sendiri sudah lama dimanfaatkan sebagai pakan larva ikan dan pensuplai nutrisi yang sangat populer sebagai pakan alami. Hal tersebut disebabkan rotifera memiliki beberapa ciri biologi yang memenuhi kriteria pakan yang tepat bagi larva fauna laut karena ukurannya relatif kecil berkisar 100 hingga 320 mikrometer serta memiliki laju renang yang cukup rendah sehingga pemangsanya dengan mudah dapat menangkapnya. Lalu rotifera sendiri dapat digolongkan sebagai biokapsul bagi larva fauna laut sebab berperan sebagai pentransfer unsur makro dan vitamin pada larva tanpa efek polutan. Pada kegiatan budidaya daerah tropis, tipe SS super small merupakan makanan yang disukai ikan-ikan dengan bukaan mulut kecil 100 mikrometer. Peranan rotifera dalam budidaya perairan. Salah satu jenis plankton hewani yang termasuk pakan larva ikan laut ialah Brachionus plicatilis. Dalam pembudidayaan ikan laut, penggunaan rotifera sebagai pakan sekitar 1 bulan. Brachionus plicatilis sangat diperlukan dalam pembudidayaan. Hal ini karena jenis plankton sebagai pakan hidup bagi jenis-jenis tertentu pada ikan. Jenis plankton hewani ini bukan hanya dapat digunakan sebagai pakan hidup larva ikan, namun juga dapat digunakan sebagai larva udang. Dalam budidaya ikan secara komersial dapat memiliki permasalahan yang dapat mengganggu proses budidaya. Permasalahan yang dapat terjadi ialah tidak tersedianya pakan alami yang kontinu atau berkelanjutan dalam produksinya. Penyebab timbul permasalahan tersebut karena disebabkan banyak pembudidaya yang masih bergantung pada pakan organisme hidup. Larva ikan sebagian besar mendapatkan nutrisi dengan memakan tumbuhan dan atau hewan yang berukuran 4 hingga 200 mikron, dan hal ini plankton termasuk. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan input pangan yang baik dalam pembelian larva,
harus memenuhi kriteria seperti ukuran pakan sesuai dengan bukaan mulut larva, nutrisi yang cukup tinggi, mudah dicerna, mudah ditangkap oleh larva ikan, dan dapat bertahan hidup di lingkungan yang berfluktuasi dalam salinitas, suhu, dan intensitas cahaya. Dari kriteria tersebut, yang telah memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai pakan alami larva ikan adalah Barchionus plicatilis ini. Jenis plankton atau pakan larva ikan ini bisa menjadi pakan dari berbagai organisme lain, yaitu seperti larva ikan bandeng, larva ikan kakap putih, larva lobster, larva udang putih, dan larva udang windu. Baik, itulah hasil penjelasan dan presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.